Kita kembali ke perbincangan, saya ingin kembali lagi ke Pak Beni. Pak Beni, kalau tadi Anda katakan, Pak Wawan juga tadi katakan ini tidak siap, kurang siap menghadapi perang terbuka begitu dengan kepolisian atau mungkin TNI yang juga tadi datang ke lokasi. Apakah itu juga bisa tercermin dari gambar yang bisa kita saksikan lagi ini bersama-sama Pak Beni mungkin di sebelah kanan kita ini? Ada dua terduga teroris, kalau kita lihat videonya hampir sama. Bajunya mengenakan baju biru dan yang satu lagi yang tadi terpampang di foto break sebelumnya. Ini terlibat mungkin ada apa ini Pak? Bisa Anda gambarkan bagaimana kalau situasi? saya mencoba membandingkan dengan apa yang terjadi saat-saat yang lalu ketika Dr. Ashari merancang satu serangan. Kalau kita baca dari hasil laporan pelaksanaan serangan dan sebagainya, mereka sangat rapi, mereka dilatih, mereka dipersiapkan dengan baik sehingga kecil kemungkinan gagal. Bahkan ada alternatif, seandainya tidak meledak maka ada remote dari jarak jauh yang meledakkan. Kalau ini kemungkinan gambar mempersiapkan skenario berikutnya karena skenario yang pertama gagal atau bagaimana? Iya, kira-kira itulah. Kalau kita lihat sementara dari gambar ini bisa ditafsirkan seperti itu. Pak Wawan mungkin? Ya, mereka tampaknya setengah-setengah di dalam mempersiapkan dirinya, sehingga sebetulnya dia terekam kamera seperti ini kan berarti secara detail dia tidak mempersiapkan untuk melakukan cover-cover, ya. Dengan demikian maka paling tidak banyak sekali foto yang bisa diambil dari gambar-gambar lihat dan itu memudahkan dia untuk mendetek. Meskipun dia siap mati, tapi dengan memudahkan dia jejaknya seperti ini, maka jaringan yang lainnya juga akan terkuat. Nah, apakah ini? Silakan lanjutkan dulu. Makanya saya bilang bahwa persiapan yang matang paling tidak akan dilakukan daripada matbar itu. Pengamatan penggambaran terhadap lokasi yang ada, kemudian dari jumlah korban yang ditargetkan, jam berapa yang paling rame, kemudian sasaran mana kalau simbol barat ya. Baratnya seperti apa yang akan diincar orang-orangnya tentunya. Kemudian kalau mengincar polisi tentu polisi mana kan tidak seperti yang di Cirebon yang dihantam di waktu subuh kan bareng di situ hingga maksimal. Ini tidak. Ini lebih cenderung kepada asal untuk menyerang dan juga yang paling utama adalah target pesan dari simbol barat maupun pusat perdagangan maupun dekat dengan istana, dekat dengan pusat dekat pemerintah. Dengan istana ini hanya 2,5 kilometer, ring 1 lah sekitar itu. Pak Wawan, apakah karena memang ini presiden ada di luar kota hari ini kemudian keamanan kurang diperketat? Yang jelas dia detail-detail jam dia hari hanya maupun sasarannya itu tidak detail. Dan bukan itu, memanfaatkan itu tadi ya, tidak? Enggak, karena dia persiapan dari sisi bomnya juga tidak terlalu besar. Kemudian juga dari senjata yang dibawa itu jauh sekali dengan kasus yang maaf ya di Prancis misalnya atau juga di Mumbai yang dia bandingkan itu. Dan trik strategi ketika dalam situasi darurat dia tidak cepat berpikir untuk bisa artinya apakah ketidaksiapan ini juga diakibatkan karena organisasinya memang belum matang, belum kuat, Pak Wawan? Menurut saya pengatur serangannya, pengatur strateginya ya masih kurang terorganize secara baik. Oke, kita langsung bertanya kepada Pak Saud. Pak Saud, kami dengar bahwa Bahru Naim juga pernah menjadi terpidana dari aksi kepemilikan ratusan senjata api atau peluru di Solo dan juga divonis 2,5 tahun penjara. Lalu mengapa Bahru Naim keluar penjara tanpa paham yang benar? Jadi di dalam pelaksanaan pemidanaan, kita juga dari BNPT melaksanakan kegiatan dalam rangka untuk merubah mindset, dialog dalam rangka untuk merubah mindset. Tapi tidak semua para narapidana di teroris di penjara itu yang kita laksanakan dialog itu bisa mengikuti ataupun bisa merubah mindset. Bahkan masih banyak yang radikal, yang masih keras. Seperti saat ini, dalam penjara masih ada sekitar 25 orang lagi dari 211 orang yang masih sulit, kita belum bisa merubah mindsetnya. Artinya dia masih tetap mengilhami kepada prinsip-prinsip jihad yang keras, yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin itu. Jadi itulah
yang kita hadapi dan kita coba tetap berupaya untuk mempengaruhi dan untuk berdialog sehingga karena untuk merubah mindset ini tidak sama dengan menyembuhkan penyakit. Ya kalau penyakit bisa kita obat selama macam kita berikan obat, tapi ini merubah pemahaman itu atau ideologi ini sangat sulit, tidak seperti mengobati penyakit. Oke. Sehingga seperti kita lihat contoh misalnya seperti Santoso dulu juga kasus di bom di penangkapan di Poso dulu sudah pernah ditangkap. Bahkan sekarang dia menjadi leaders. Seperti dulu pada saat Urwah sebagai yang turut membantu di pengeboman di Kedutaan Besar Australia Kuningan juga pernah dihukum ringan sebagai turut membantu, tapi di bom Merrick Ritz-Carlton sebagai mastermind. Inilah karena kita lihat bahwa sebagian ada yang belum berubah dan bahkan bisa lebih radikal. Oke, berarti kan program deradikalisasi ini sudah berjalan bertahun-tahun dan juga kami lihat pola yang terjadi pada saat ini adalah banyak sekali dari aksi-aksi teror dilakukan oleh para residivis. Berarti bisa dikatakan program ini gagal? Tidak juga, karena seperti contoh misalnya saat ini masih ada 215 orang napi teroris dalam penjara. Yang kita sulit untuk melaksanakan atau belum bisa merubah pola pikirnya, pemahaman implementasi segala macam, ideologinya, masih ada sekitar 25 orang lagi. Ini bukan berarti gagal, memang orang-orang seperti ini memang sudah sulit untuk dirubah. Apakah mereka jadi tidak semua pura-pura tunduk? Orang yang sudah di dalam penjara itu, apa mungkin mereka tidak pura-pura juga, tunduk dalam mereka penjara? keras. Oh tidak juga, di dalam penjara pun mereka keras, tidak tunduk. Memang tidak tunduk dalam penjara pun, masih keras. Nah, lalu cuma bagaimana selesai upaya hukuman dia kan harus keluar. Lalu untuk upaya mereka yang kita, keras ini bagaimana, Pak? Setelah itu mencoba melaksanakan dialog, bagaimana? Ya, lalu kan ini adalah paham yang mereka jalani selama bertahun-tahun, mungkin lebih dari 20 tahun. Sedangkan di penjara mereka hanya Bahru Naim di penjara 2,5 tahun, padahal paham ini sudah ia geluti selama puluhan tahun. Bagaimana bisa mengubah paham yang puluhan tahun dalam waktu 2,5 tahun bila tidak ada upaya yang lebih masif maupun juga lebih persuasif? Jadi kita harus melihat dulu apa akar masalah daripada mereka menjadi terorisme. Antara lain kebencian, adanya dendam, adanya kesenjangan sosial, kemiskinan, dan juga sampai juga memang adanya paham-paham atau ideologi yang memang ideologi jihadis yang radikalisme ini. Nah, ini kita mencoba untuk berdialog, mendatangkan ulama untuk merubah pola pikir mereka supaya kembali kepada ajaran Islam yang rahmatil alamin. Sebagian berubah, tapi ada sebagian kecil tidak berubah, bahkan bisa lebih radikal lagi. Apalagi dalam penjara itu ada proses seperti mereka saling menukar pengalaman, informasi segala macam. Seperti contoh misalnya Abu Bakar Ba'asyir, Oman Abdurrahman ini masih keras. Jadi kita juga nggak bisa merubah mindsetnya untuk memaksakan dia untuk berubah, nggak bisa. Karena memang ini masih perlu suatu proses, perlu waktu, dan juga perlu kerja keras dalam rangka untuk merubah mindsetnya. Berarti bagaimana dengan program supaya ya Pak Saud, bagaimana dengan program deradikalisasi yang tidak tuntas untuk mereka? Berarti mereka masuk penjara dengan pribadi yang sama, keluar penjara pun dengan pribadi yang sama. Jadi di mana dari pencapaian sebuah deradikalisasi yang bisa menjadi tolak ukur? Jadi deradikalisasi itu kan kepada seluruh pelaku teroris. Tidak hanya dia saja. Misalkan tadi itu ada 215 orang dalam penjara. Dan sebelumnya ada sekitar 584 orang yang sudah keluar. Ternyata mereka sudah ada perubahan. Sudah kooperatif, baik kehidupan normal. Tapi masih ada 1-2, seperti contohnya seperti misalnya Bahru Naim, seperti misalnya dulu Santoso, ini belum berubah. Sama seperti misalnya Abu Bakar Ba'asyir maupun Oman Abdurrahman, ini juga belum bisa berubah dan masih keras. Nah, ini upaya kita selalu berupaya untuk merubah, untuk meyakinkan, untuk berdialog dengan mereka. Kita datangkan beberapa ulama untuk mencoba berdialog dengan mereka dalam rangka kita sharing bagaimana sehingga nantinya bagaimana implementasi daripada jihad yang sebenarnya. Bagaimana implementasi ajaran Islam itu yang sebenarnya itu. Apa hubungan yang pernah diadakan dari Bahru Naim dengan 5 pelaku yang terbunuh hari ini? Apakah mereka pernah berada dalam satu komunitas yang sama, berada dalam satu desa yang sama atau tempat yang sama? Di mana mereka bertemu? Komunikasinya semua dilakukan online ya.
baik itu Telegram, WhatsApp, atau email, itu komunikasi selama ini yang mereka gunakan. Jadi tidak harus kemudian ada dalam satu tempat, tapi kuncinya adalah mereka memang sama-sama menjadi bagian dari Ansarul Khilafah, mereka menyebutnya, atau Ansar Daulah. Jadi petanya simpel. Jadi orang-orang yang mendukung Islamic State itu adalah orang-orang yang itu jihad sudah nggak ada, jihad sudah bubar. Jadi cuma beberapa orang. Kemudian jejaring yang mereka di bawah kontrol Aman Abdurrahman yang masuk Nusa Kambangan itu. Kemudian yang sisanya adalah ya orang-orang BI Darul Islam di Ring Banten. Itu nggak banyak. Dan kemudian mereka melebur jadi satu. Jadi dalam bentuk komunitas yang cair, aliansi yang cair, itu mereka menyebutnya dengan Ansarul Khilafah, Nolong Khilafah, atau Ansarul Daulah. Tapi masing-masing mereka ini sebenarnya masih punya loyalitas pada jadi leader masing-masing. Contoh misalkan Bahrumsah yang ada di Suriah, yang pernah sempat muncul di media tahun yang lalu, mereka juga punya kemudian orang-orang yang loyal pada dia. Demikian juga ini Bahrun Naim, sekalipun pada awalnya dia bukan orang yang cukup dikenal, tapi karena dia cukup leading, banyak memberikan guide, informasi, banyak mengajarkan strategi, bahkan gimana cara membuat bom. Pada akhirnya kemudian juga orang-orang yang di aliansi cair ini juga kemudian ada yang berapresiasi. 7 korban tewas dari kejadian ledakan di kawasan Sarinah masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung bersama dengan Marcelina Gita langsung dari Rumah Sakit Polri di Jakarta Timur. Gita, apa informasi terkini dari rumah sakit? Ya, untuk informasi terkini dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur hingga malam hari ini berarti sudah menandakan sudah 7 jam proses identifikasi dan juga pemeriksaan kepada 7 orang tewas yang saat ini masih berada di ruang instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Informasi yang kami dapatkan hingga malam hari ini, khususnya dari pihak Kabidokpol Pusdokes Mabes Polri, untuk ke-7 orang tewas ini diketahui berjenis kelamin laki-laki semuanya, dan 6 orang ini merupakan warga negara Indonesia, sedangkan 1 diantaranya adalah warga negara asing asal Kanada yang diketahui berdasarkan paspor yang ditemukan dari pakaian korban. Namun sampai saat ini dari pihak khususnya dokter forensik maupun juga tim Inavis yang melakukan proses pemeriksaan dan juga identifikasi masih belum bisa memastikan dan juga memberitahukan identitas dari ke-7 orang tersebut, karena sampai saat ini baik itu dari tim Inavis maupun dokter forensik masih juga mencocokkan identitas dengan IKTP. Karena informasi yang kami dapatkan khususnya dari Kabidokpol Pusdokes Mabes Polri yakni Kombes Pol Anton Kastilan menyatakan dari 7 orang tewas hanya ada 2 orang saja yang memiliki identitas, sedangkan yang 5 lainnya ini tidak ditemukan identitasnya. Namun untuk dari wajah korban ini bisa diketahui karena wajahnya ini tidak terlalu rusak, karena ini juga bisa menjadi proses atau mempermudahkan proses dari tim dokter forensik dan juga tim Inavis untuk melakukan proses identifikasi. Namun sampai saat ini masih juga belum diketahui identitas pastinya karena masih mencocokkan seperti mulai dari tes DNA, kemudian juga memeriksa gigi dan juga pakaian yang dipakai oleh ke-7 orang tersebut. Namun informasi yang juga kami dapatkan bahwa terdapat dari 7 orang tewas ini terdapat pelaku dari ledakan bom dan juga baku tembak yang tadi pagi ini terjadi di wilayah Sarinah Tamrin. Dan juga tadi dari pihak Kabidokpol Pusdokes Mabes Polri Kombes Pol Anton Kastilani kembali lagi menghimbau bagi Anda keluarga ataupun juga kerabat ini yang mengetahui atau merasa kehilangan keluarga ataupun kerabat Anda dan juga mengetahui bahwa tadi kerabat ataupun keluarga Anda ini berada di lokasi kejadian, tepatnya di lokasi Sarinah Tamrin, ini bisa langsung menghubungi ke Pusat Informasi Rumah Sakit Polri Kramat Jati ke nomor 021 809 405. Saya ulangi sekali lagi. Bisa Anda menghubungi ke Pusat Informasi Rumah Sakit Polri di 021 809 405. Bagi Anda yang merasa bahwa Anda memiliki keluarga ataupun kerabat yang posisinya pada saat kejadian berada di TKP, berada di wilayah Sarinah Tamrin, dan sampai saat ini belum juga
ditemukan bisa langsung menghubungi ke sini dan bisa juga langsung membawa identitas ataupun juga mungkin riwayat kesehatan agar bisa mempermudah kembali tim dokter forensik dan juga tim Inavis mengidentifikasi dan juga memeriksa dari ketujuh orang yang tewas. Karena seperti yang tadi disampaikan bahwa ada beberapa korban ini yang tidak memiliki identitas dan yang sampai saat ini masih terus didalami dan juga dicari tahu oleh pihak kepolisian. Dan tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, tepatnya pukul 19 malam hari tadi dari pihak Kedutaan Besar Kanada datang ke Rumah Sakit Polri untuk mengetahui apakah benar ada warga negaranya yang berada di Rumah Sakit Polri ini. Namun kemudian dari pihak Kedutaan Besar Kanada ini kemudian langsung meninggalkan Rumah Sakit Polri tanpa memberikan pernyataan apapun. Kami masih akan terus menginformasikan kepada Anda pemirsa, dan tadi juga informasi yang disampaikan juga dari pihak Rumah Sakit Polri, rencananya dalam waktu dekat ini akan merilis wajah ketujuh orang yang tewas yang saat ini masih terus diidentifikasi. Untuk sementara informasi yang dapat dilaporkan dari Rumah Sakit Polri Jakarta, Robert, kembali ke Anda. Baik, polisi masih menunggu data-data postmortem untuk dicocokkan dengan jenazah. Terima kasih Marcelina Gita atas informasi Anda langsung dari Rumah Sakit Polri Jakarta Timur.